Mengutip dari kata Dolly Parton, jika tindakan Anda bisa mewarisi, orang lain bisa berbuat banyak, bermimpi banyak, dan menjadikan itu lebih banyak, maka Anda adalah pemimpin yang hebat. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah seorang tokoh yang sangat hebat yang sudah ikut berperan serta mengabdikan diri untuk masyarakat, dan tidak asing bagi kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Di sela-sela kesibukan beliau menyempatkan diri untuk hadir di studio Soput. Kita bincang-bincang terkait dengan hal-hal yang memberikan ilmu bagi generasi penerus. Kita sapa Bapak sebagai inspirator bagi anak muda, yaitu Bapak Yudas Sabagalet. Selamat datang, Pak. Terima kasih atas undangannya di Soput. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir di sini di tengah-tengah kesibukan Bapak sebagai dosen ya. Ya. Setelah purna masa bupati, Bapak kami dengar lebih aktif sebagai seorang dosen. Nah, kita mau bincang-bincang sedikit Pak terkait dengan apa kira-kira yang paling mendorong Bapak menjadi salah satu ya, menurut pandangan kami, seorang sosok tokoh panutan menjadi inspirasi bagi kami. Nah, tentu itu bukanlah hal yang mudah. Berangkat dari latar belakang kehidupan ya tergolong dari ekonomi yang rendah, apalagi daerah Sarereket juga sangat terbelakang. Kenapa Bapak bisa ya hampir 20 tahun menjadi seorang bupati, diawali dari anggota DPRD, selanjutnya wakil bupati, terus selanjutnya bupati selama 2 periode. Nah, kira-kira apa yang paling mendasar yang mendorong Bapak, yang memberikan inspirasi sehingga Bapak karir politiknya itu berjalan dengan baik? Ya, baik. Ini pertanyaan yang menurut saya yang menarik untuk dijawab, dan untuk generasi muda perlu sekali untuk disampaikan. Justru karena saya berasal dari daerah yang minus, dalam pengertian SDM-nya minus, serba kekurangan, disitulah saya dididik untuk mandiri. Di situ saya dididik untuk berusaha sendiri, dan pemahaman itu tertanam sejak dulu sampai sekarang bahwa tidak ada yang bisa kita harapkan kalau bukan kita sendiri yang bisa merubah nasib kita. Yang kedua, memahami hal yang demikian, saya terdorong bahwa yang membuat kita eksis dan beradaptasi dimanapun berada itu pendidikan. Makanya saya mengenyam pendidikan jenjang SD, saya sudah mandiri, SMP juga sudah mandiri, SMA, perguruan tinggi, S2, dan saya sekarang sedang mencoba untuk menyelesaikan studi di S3. Dan itu yang mendorong saya bahwa dengan situasi kondisi di kampung, situasi kondisi orang tua saya, bapak saya meninggal ketika saya umur 5 tahun, itu membuat saya bisa positif, saya berpikir untuk memacu saya untuk maju. Ya, artinya walaupun kita memiliki latar belakang yang sangat terbelakang ya, dari segi ekonomi, dari segi juga faktor geografis kita yang sulit dijangkau, tapi ada motivasi tersendiri yang mendorong kita sehingga bisa lebih dan kata kuncinya adalah pendidikan ya Pak. Lalu selanjutnya Pak, dari perjalanan itu sendiri kita melihat bahwa kira-kira apa sih yang mendorong Bapak memulai karir dalam dunia politik? Mengapa seperti yang lain kan orang lebih memilih seperti aparatur sipil negara atau bisnis atau yang lain? Mengapa? Apa yang menjadi dasar sehingga Bapak lebih memutuskan kepada berkiprah dalam dunia politik, Pak? Ya, seperti kita ketahui, Mentawai itu kan dulu sangat sulit dijangkau, sangat sulit untuk berkembang karena dia daerah yang terisolir. Kemudian ketika itu saya masih mahasiswa,
melihat penderitaan masyarakat, melihat penderitaan masyarakat Mentawai bersekolah jauh, ekonominya sulit, kemudian SDM-nya sangat minim, soal bersekolah dan sebagainya. Selalu saya berpikir, selama kita sebagai orang Mentawai yang berada di daerah yang terisolir seperti begini, itu tidak akan ada perubahan. Nah, itu membuat saya tertarik dunia politik. Maka dunia politik itu adalah ideologi untuk memperjuangkan suatu etnis, suatu daerah supaya lebih maju, supaya dia setara dengan yang lain-lain. Nah, sekarang begitu saya jadi bupati saat ini dan sudah saya selesaikan, maka cita-cita itu tidak akan berakhir juga, ya, tidak akan berakhir hanya periode yang berakhir, tapi jiwa dan pemikiran dan raga saya masih tetap untuk bagaimana kita membangun Mentawai. Nah, saya robah ketika dulu saya menjadi bupati, saya banyak menyekolahkan orang Mentawai, lebih kurang 1000-an orang. Nah, sekarang saya berkecimpung di dunia pendidikan, tadi sudah sampaikan sebagai dosen, dalam rangka itu juga mendidik orang Mentawai. Di mana saya berada mengajar sekarang, tuh orang Mentawai banyak di situ. Jadi, dan juga tidak hanya orang Mentawai, saya didik, saya sebagai generasi penerus untuk daerah Sumatera Barat, sudah saatnya saya mengabdikan diri untuk orang lain, tidak hanya untuk orang Mentawai. Baik Pak, artinya di samping pendidikan itu adalah salah satu alat untuk menuju salah satu target pencapaian. Politik juga menjadi salah satu alat untuk menuju kekuasaan supaya kita bisa mengabdikan diri kepada yang lebih masyarakat yang lebih luas. Untuk memperjuangkan cita-cita. Ya, untuk mewujudkan cita-cita. Artinya aturan-aturan yang kita buat, regulasi yang kita buat itu berdampak banyak bagi umum. Selanjutnya Pak, 23 tahun Mentawai ini menjadi otonom dan Bapak hampir tidak terlepas daripada itu hingga mencapai daripada purna tugas sebagai bupati. Nah, kira-kira di samping dosen, apakah Bapak punya rencana kegiatan yang lain? Kita memulai dari bisnis atau yang lain yang lebih menantang? Ini pertanyaan yang pancingan ini. Ya, baik. Saya sudah katakan tadi, kita sebagai aktivis, kita sebagai pejuang, hanya periode yang berakhir. Tapi jiwa kita tetap pejuang. Saya ingat istri saya mengatakan bahwa Papa tidak akan lari ke dunia lain, tetap ke dunia politik dan pendidikan. Artinya, itulah yang sudah mendarah daging bagi saya, karena sejak dulu saya berjuang untuk itu, untuk membebaskan atau membuka mata orang banyak di dunia politik yang harus kita perjuangkan. Nah, dalam menjawab pertanyaan itu, kalau begitu kan selagi kita masih sehat dan dipercaya masyarakat, saya tetap pada rel perpolitikan dalam rangka memperjuangkan masyarakat yang lebih luas, ya, dalam rangka kita memperjuangkan pembangunan situasi yang setara dengan yang lain-lain. Kita ada 19 kota kabupaten Sumatera Barat misalkan. Nah, kita berharap untuk meminimalisasi gap antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dan itu perlu perjuangan politik. Artinya untuk menuju ke sana tentu ada tingkatan-tingkatan yang harus kita lakukan. Lalu mungkin ini ada daripada pertanyaan kami yang terakhir Pak. Dengan segudang pengalaman ini dari karir politik seorang anggota DPR jatuh bangun sehingga baru duduk, habis itu wakil bupati, habis itu bupati. Nah, selanjutnya kami melihat lanjut kepada karir seorang dosen lah, ya. Dan sekarang mudah-mudahan disegerakan selesai ya Pak, diberikan kemudahan untuk menyelesaikan gelar. Kira di samping lain
di samping politik, apa hendak yang harus kita lakukan atau saran dari Bapak melihat perkembangan terkait dengan Mentawai saat ini setelah Bapak berakhir masa jabatan, kira-kira program yang Bapak rencanakan itu apa dilanjutkan oleh penerus gitu Pak? Ya, saya berharap siapapun bupatinya, kita berharap yang harus diperhatikan itu adalah sumber daya manusia. Kalau yang lain oke, misalkan jalan, misalkan ekonomi dan sebagainya. Memang betul kita bicara sumber daya manusia tidak terlepas yang lain. Kita bicara pendidikan, membangun sekolah, kalau tidak ada jalan tidak akan mungkin lancar. Kalau tidak ada ekonomi tidak akan mungkin kita bersekolah. Maksud saya adalah apapun yang kita buat, kita mau bangun jalan, kita mau bangun rumah sekolah, kita mau bangun tower misalkan, harus dikaitkan dengan kemudahan orang Mentawai untuk berpendidikan. Itu maksud saya diarahkan ke semuanya ke sumber daya manusia. Kalau tidak begitu, kita hanya membangun jalan misalkan, kita hanya membangun tower, tapi kalau tidak dipersiapkan sumber daya manusia, jalan tetaplah jalan, tidak akan dinikmati oleh orang Mentawai. Tower tetaplah tower, tidak akan dinikmati orang Mentawai. Dan sekali lagi saya katakan, itu harus sejalan dengan pengembangan sumber daya manusia. Sejarah juga mengatakan bahwa membuat suatu daerah maju itu bukan karena kekayaan sumber daya alam, tidak, tapi ditentukan oleh sumber daya manusia. Yang juga berpengaruh. Ya, di sisi lain, generasi muda Mentawai harus sadar itu. Untuk memperoleh SDM yang bagus, untuk memperoleh SDM yang berkualitas, tidak datang sendirinya. Tidak begitu saja lalu jadilah kita SDM yang berkualitas. Tidak, harus berjuang, harus diperjuangkan, harus berdarah-darah. Kalau tidak begitu, peluang itu, kesempatan itu tidak akan bisa kita raih. Nah, itu yang kita harus sadari. Tentu juga orang tua. Orang tua juga apapun kondisinya, anaknya harus sekolah. Memang betul tidak ada uang, tidak ada tidak ada sarana, tapi tidak ada jalan lain, harus sekolah. Apapun yang terjadi, ini harus kita sadari semuanya. Jadi sekali lagi saya ulang, apapun yang kita buat harus diarahkan kepada sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas itu selain berpendidikan bagus, tinggi, juga akhlak, ya, juga etika, juga attitude dan sebagainya, harus beriring soal itu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa berdampingan, bersaing dengan suku-suku lain. Ya, artinya itu kita tetap harus secara terbuka ya. Mentawai memang harus terlepas daripada itu. Lalu ini Pak, sebelum kita tutup ini ada rumor. Ini kan 2024 sebentar lagi nih, dekat nih. Ada yang memberikan rumor, berita. Tentu kita ingin bertanya terkait kepastian. Katanya Bapak mau maju di DPR RI. Apakah itu benar atau tidak Pak? Kalau di DPR RI, dengan perkembangan politik yang ada di partai kami, di PDI Perjuangan, saya kira kami dahulukanlah orang-orang senior yang mungkin sedikit lebih berpengalaman di tingkat nasional. Maka saya memilih, saya sudah mendaftar melalui persetujuan DPP dan DPD Provinsi Sumatera Barat. Saya sudah mendaftar di provinsi, ya. Mohon doa seluruh masyarakat Mentawai, tentu juga siapapun yang kita kenal, termasuk juga di pesisir selatan, supaya apa yang kita cita-citakan bersama bisa tercapai. Baik, kita sudah sama-sama dengarkan pengalaman dan cerita
terkait dengan perjalanan politik, pendidikan dari seorang tokoh sosok yang sudah berperan serta membesarkan Mentawai. Tentunya ini menjadi sumber inspirasi bagi kita, apalagi bagi generasi penerus. Nah, terakhir penutup dari kami bahwa apapun yang kita lakukan hari ini menentukan hasil yang akan hendak kita capai ke depan. Nah, semoga hal-hal yang diceritakan oleh Pak Yudas sebagai salah satu tokoh bisa menginspirasi lebih banyak anak muda sehingga melanjutkan perjuangan beliau untuk membangun Mentawai lebih maju. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah bersedia hadir. Baik, saya dari Official SoFood Social Capital Up to Date pada hari ini mengajak kepada kawan-kawan untuk senantiasa mengikuti channel kami di YouTube dan di Instagram. Silakan follow dan like.